Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan membawakan materi tentang teknik jalan raya 1. Sebelum masuk pada materinya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aven Jonas Mau, NIM 20520026. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, sejarah jalan. Sejarah perkerasan jalan. Jalan dikenal sejak adanya manusia untuk mencari kebutuhan hidup dan berkomunikasi dengan sesama. Perkembangan jalan. Awalnya hanya berupa jejak untuk mencari kebutuhan hidup seperti binatang buruan. Kehidupan berkelompok jalan setapak dengan menggunakan hewan sebagai sarana transportasi. Perkembangan konstruksi jalan meningkat pesat sesuai tingkat kebutuhan yang semakin maju. Yang berikut ada beberapa ahli yang pertama kali sudah menemukan dan membangun jalan pertama kali, yaitu John Loudon McAdam pada tahun 1756 sampai 1836 di Skotlandia. Yang kedua, Pierre Marie Jerome Tresagues pada tahun 1716 sampai 1766 di Prancis. Yang ketiga, Thomas Telford pada tahun 1757 sampai 1834 di Skotlandia. Yang berikut, sejarah perkembangan jalan di Indonesia. Umumnya ditemukan pada daerah potensi SDA yang dapat menguntungkan penjajah melalui kerja paksa, seperti jalan yang membentang dari Anyer ke Penarukan atau Jawa, daerah perkebunan atau Sumatera Tengah dan Utara. Pada tahun 1970, era dimulainya pembangunan jalan dengan klasifikasi yang lebih baik atau jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi, Jagowari kurang lebih 53 km. Jenis konstruksi perkerasan. Konstruksi perkerasan lentur, aspal sebagai bahan pengikat. Lapisan perkerasan berfungsi memikul dan menyebarkan beban lalu lintas ke tanah dasar. Yang kedua, konstruksi perkerasan kaku. Semen sebagai bahan pengikat, pelat berfungsi untuk menahan beban lalu lintas. Yang ketiga, konstruksi perkerasan komposit. Kombinasi perkerasan kaku dan lentur, susunan perkerasan dapat dibalik. Itu adalah beberapa jenis konstruksi perkerasan. Yang berikut, tujuan pemeliharaan jalan adalah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat pelayanan dan kemampuannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercapainya umur rencana yang telah ditentukan. Suatu perkerasan jalan sekuat apapun tanpa didukung oleh fasilitas drainase akan dengan mudah menurun kekuatannya sebagai akibat dari melemahnya kepadatan lapisan fondasi dan terurainya butiran agregat dari bahan pengikatnya. Yang berikut, jenis dan kerusakan jalan. Jenis kerusakan jalan pada perkerasan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu kerusakan fungsional dan kerusakan struktural. Untuk kerusakan fungsional adalah kerusakan pada permukaan jalan yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi jalan tersebut. Pada kerusakan fungsional, perkerasan jalan masih mampu menahan beban yang bekerja namun tidak memberikan tingkat kenyamanan dan keamanan seperti yang diinginkan. Untuk itu, lapisan permukaan dan keamanan perkerasan harus dirawat agar tetap dalam kondisi baik dengan menggunakan metode perbaikan standar Direktorat Jenderal Bina Marga 1965. Yang kedua yaitu kerusakan struktural, adalah kerusakan pada struktur jalan sebagian atau seluruhnya yang menyebabkan perkerasan jalan tidak lagi mampu menahan beban yang bekerja di atasnya. Untuk itu perlu adanya
perkuatan struktur dari perkerasan dengan cara pemberian pelapisan ulang atau overlay, perbaikan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement, dan perbaikan dengan CTRB atau Cement Treated Resisting Base. Yang berikut, mengapa perkerasan jalan rusak di sini? Baik, di sini bisa kita ketahui kenapa bisa terjadi adanya kerusakan jalan. Yang pertama, pengaruh beban kendaraan. Beban kendaraan lebih besar dari yang diperkirakan. Yang kedua, volume kendaraan lebih tinggi dari yang diperkirakan. Yang kedua, pengaruh kelembapan. Yang ketiga, pengaruh temperatur. Yang keempat, perkerasan yang terlalu tipis. Yang kelima, bahan pembentuk perkerasan tidak memenuhi syarat. Pelaksanaan penggunaan buruk. Yang ketujuh, drainase buruk sehingga perkerasan sering tergenang air. Itulah beberapa faktor yang mengapa perkerasan jalan bisa ada kerusakan sehingga terjadinya kerusakan jalan. Pembagian kelas jalan perkotaan. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Kebijakan pembangunan jalan bertujuan untuk: yang pertama, ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan. Yang kedua, peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan. Yang ketiga, peran institusi penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan jalan yang handal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Yang kelima, sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif guna mendukung terselenggaranya sistem transportasi jalan yang terpadu. Pengusaha jalan tol yang transparan dan terbuka. Berikut, perencanaan geometrik. Jalan merupakan bagian dari perencanaan jalan yang dititik beratkan pada perencanaan bentuk fisik sehingga dapat memenuhi fungsi dasar dari jalan, yaitu memberikan pelayanan yang optimum pada arus lalu lintas dan memaksimalkan rasio tingkat pengguna biaya pelaksana. Ada empat tipikal geometrik jalan. Yang pertama, median. Yang kedua, trotoar. Yang ketiga, bahu jalan. Yang keempat, lajur jalan. Yang berikut, alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal terdiri atas bagian lurus dan bagian lengkung. Bagian negatif, bagian lurus dapat landai positif atau tanjakan, atau landai negatif atau turunan, atau landai non atau datar. Lengkungan vertikal dapat berupa lengkungan cekung atau lengkungan cembung. Perubahan alinyemen vertikal di masa yang akan datang sebaiknya dihindarkan. Kelandaian maksimum. Pembatasan kelandaian maksimum dimaksudkan untuk memungkinkan kendaraan bergerak tanpa kehilangan kecepatan yang berarti. Tabel kelandaian maksimum yang sesuai dengan FR. Yang berikut, perencanaan jalan. Kecepatan jalan atau FR agar mengacu ke PP nomor 34 tahun 2006. Kecepatan rencana FR pada suatu ruas jalan adalah kecepatan yang dipilih sebagai dasar perencanaan geometri jalan yang memungkinkan kendaraan bergerak dengan aman dan nyaman dalam kondisi cuaca yang cerah, lalu lintas yang lengang, dan pengaruh samping jalan yang tidak berarti. Untuk kondisi medan yang sulit, FR suatu segmen ialah dapat diturunkan dengan syarat bahwa penurunan tersebut tidak lebih dari 20 km per jam. Yang berikut, perencanaan drainase atau permukaan jalan. Pengertian, kita masuk pada pengertiannya. Sistem drainase merupakan serangkaian pengguna air yang berfungsi untuk mengurangi dan membuang kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air atau sungai dan danau atau tempat peresapan buatan. Dalam merencanakan sistem drainase jalan berdasarkan pada keberadaan air permukaan dan
dan bawah permukaan. Sehingga perencanaan drainase jalan dibagi menjadi drainase permukaan atau surface drainase, drainase bawah atau permukaan atau subsurface drainase. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada perencanaan drainase permukaan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, plot route jatan di peta topografi, inventarisasi data bangunan drainase, panjang segmen saluran, luas daerah layanan. Baik, sekian materi yang saya lakukan terkait dengan rangkuman dari materi ini. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dari awal materi, maka saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.